Yeah. 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 Oke. Nah, jadi materi pertama tuh, bentar, kalau misalkan suaraku nggak jelas atau gimana, tulis di chat aja ya. Kalau nggak, langsung ngomong aja ya. Takut jaringan jelek. Oke. Jadi materi pertama tuh kita bakal bahas tentang kependudukan dan of course sama dinamika penduduk juga. Nah, jadi di kependudukan ini, kalau kita mau belajar buat OSK, pasti ada yang keluar. Sekitar 3-4 soal. Kalau kalian pernah belajar tentang soal-soal tahun lalu, pasti ada nih yang kayak entah itu perhitungan, entah itu migrasi, entah itu tentang piramida, pasti ada yang kependudukan. Karena soal ini tuh kayak sering banget di OSK sekitar nomor 70-an. Oke, jadi langsung aja ya. Nah, buat belajar kependudukan sendiri, kita nggak jauh-jauh nih sama yang ada sama demografi. Nah, demografi itu apa sih? Bentar. Nah, demografi itu adalah ilmu pengetahuan, bentar ya, yang mengumpulkan serta menyelidiki catatan-catatan dan data statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan, kepadatan, kematian, kelahiran, perpindahan, dan penyebaran penduduk. Nah, jadi kalau buat pengertian demografi ini, biasanya tuh jarang banget keluar gitu di OSK. Nah, jadi ini buat pengetahuan aja, biar kita tuh tahu apa sih arti demografi tersebut. Kalau misalkan aku ngomongnya kecepatan atau gimana, ntar bilang aja ya. Oh iya, sama ntar ini PPT-nya bakal aku share kok. Oke, lanjut ya. Oke, sekarang lanjut ke asal-usul kata demografi. Nah, jadi demografi itu awalnya tuh dari bahasa Yunani. Di mana yang pertama tuh demos. Demos itu artinya apa sih? Demos itu artinya rakyat atau penduduk. Dan selanjutnya itu ada graphen. Graphen itu artinya menggambar atau menulis. Sehingga demografi adalah tulisan atau karangan tentang rakyat atau penduduk. Nah, ini itu udah pernah muncul di OSK kalau nggak salah tahun 2013 atau berapa. Jadi kayak kita tuh ditanya, graphen tuh berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu apa gitu. Jadi mungkin buat pengetahuan umum aja nggak apa-apa. Nah, lanjut tuh. Nah, ada pengertian demografi lain nih yang dijelasin sama Donald J. Bow, di mana dia tuh bilang di dalam bukunya yang berjudul Principle of Demography itu bilang kalau demografi itu ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematika. Jadi kata kuncinya tuh statistik dan matematika tentang besar, komposisi, dan distribusi penduduk dan perubahannya sepanjang masa melalui bekerjanya 5 komponen demografi: kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Nah, jadi kalau misalkan kalian nemu perkataan gini, jangan lupa kalian kata kuncinya itu dicermati baik-baik ya. Ini kayak pengertian demografi ini, kata kuncinya tuh secara statistik dan matematika. Yang bekerja melalui 5 komponen demografi. 5 komponennya tuh apa aja sih? Yang pertama ada kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas. Oke, ini udah mendingan belum? Atau masih nggak jelas? Udah. Oke. Oke, sorry ya. Oke. Mau lanjut aja atau diulang? Lanjut ya? Ulang. Oke, siap. Oke, jadi pertama tuh asal-usul kata demografi. Nah, kata demografi itu berasal dari bahasa Yunani nih teman-teman. Di mana berasal dari kata demos sama graphen. Di mana demos itu artinya rakyat atau penduduk. Dan graphen yang artinya tuh menggambar atau menulis. Nah, soal ini tuh pernah keluar nih di OSK. Kalau nggak salah antara 2013 atau 2012, itu kita ditanya. Graphen tuh berasal dari bahasa Yunani yang artinya itu apa. Jadi mungkin teman-teman tuh bisa
jadiin pengetahuan umum aja ya yang ini. Biar kalau misalkan ditanya di OSK ke depannya tuh teman-teman tahu. Nah, ada pengertian demografi juga yang sangat terkenal yang pernah diungkapin sama Donald J. Bohm di dalam bukunya yang berjudul Principle of Demography. Nah, caranya biar kita tuh gampang inget ya, biasanya kan pengertian kan banyak banget kan teman-teman. Nah, kita tuh harus tahu kata kunci dari setiap pengertian yang diucapin itu apa. Nah, ini kalau menurut Donald J. Bohm, ada 2 kata kunci, yaitu yang pertama, ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematik yang bekerja melalui 5 komponen demografi, yaitu yang pertama ada kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Nah, jadi teman-teman, kalau misal kita mau belajar demografi itu, nggak jauh-jauh beda sama kita harus tahu kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, sama mobilitas sosial. Nah, selain itu tuh sebenarnya kita tuh nggak perlu dipelajarin lagi. Cuma 5 komponen itu doang yang kita belajar di demografi. Oke, lanjut ya. Benar. Oke, nah ini pengetahuan umum juga. Jadi ada namanya John Brown, di mana John Brown ini merupakan bapak demografi. Nah, kenapa bisa disebut sebagai bapak demografi? Karena John Brown ini dia tuh mencetuskan hukum-hukum tentang pertumbuhan penduduk. Nih, keren banget nggak sih? Nah, padahal tuh zaman dulu tuh kita kan nggak ada sensus, nggak ada survei. Nah, dia tahu cara menganalisis pertumbuhan penduduknya itu dia lihat dari catatan kematian yang setiap minggu diterbitkan oleh petugas gereja nih teman-teman. Jadi dia tuh bisa menganalisis pertumbuhan penduduk itu dengan cara dari catatan kematian yang di setiap minggu diterbitkan oleh petugas gereja. Oke, ini juga pengetahuan umum dan biasanya jarang banget keluar. Next. Oke, nah ini mungkin biar kita tahu sih, kenapa sih kita harus belajar kependudukan. Soalnya tuh, nih di sini nih. Jadi awalnya, pada tahun 1960, penduduk dunia tuh diperkirain berjumlah 50 juta. Oke, secara logika, jadi kita perlu 1650 tahun lagi nih. Bentar ya, kursorku hilang. Biar dunia tuh bisa jadi 2 kali lipat. Dalam artian tuh 1 miliar kan. Nah, tapi ternyata pada tahun 1850, penduduk dunia tuh udah jadi 1 miliar. Sedangkan tuh ini cuma tenggat waktunya tuh cuma 200 tahun doang. Jadi nih, akhirnya para ilmuwan mikir, oh berarti cara buat doubling time atau cara buat 2 kali lipat penduduk, jadi butuh 200 tahun nih. Ini berdasarkan data awal kan. Nah, ternyata pada tahun 1930, penduduk dunia tuh udah sampai 2 miliar aja nih. Atau dalam artian tuh 2 kali lipat dari keadaan pada tahun 1850 nih, teman-teman. Nah, waktunya itu kurang dari 100 tahun. Jadi, ilmuwan tuh bingung. Awalnya tuh 200, kenapa jadi 100 nih? Oke, akhirnya diselidiki lagi nih pada tahun 1976. Diselidiki lagi, ternyata dunia udah mencapai 4 miliar atau 2 kali lipat dari keadaan 1930 yang hanya membutuhkan waktu sekitar 36 tahun saja. Nah, berdasarkan hal tersebut, akhirnya ilmuwan tuh bisa dapat nih istilah population explosion yang menggambarkan betapa hebatnya angka pertumbuhan penduduk dunia. Jadi kayak awalnya tuh pertumbuhan penduduk itu kita kira seperti baris aritmatika yang paling cuma berapa 500 yang misal stagnan kan. Sedangkan yang ini tuh ternyata geometri. Oke, lanjut ya. Ini selanjutnya kita bakal belajar tentang sumber data kependudukan nih teman-teman. Nah, jadi data kependudukan itu ada 3 nih teman-teman. Yang pertama ada sensus, yang kedua ada registrasi, dan yang ketiga ada survei. Nah, ini tuh sering banget keluar ya. Ini sering banget keluar, jadi harus diperhatiin baik-baik ya. Jadi sensus itu
merupakan sebuah proses pengumpulan, penghimpunan, dan menyusun serta menerbitkan data-data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara. Oke, kita hold dulu nih. Ini pengertiannya dulu nih. Lanjut ke arti registrasi dulu. Nah, registrasi adalah catatan secara kontinu atau yang terus-menerus nih, teman-teman, yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap penduduk suatu wilayah administrasi. Oke, kita juga hold dulu nih pengertian registrasi. Selanjutnya itu survei. Survei itu merupakan pencacahan penduduk dengan metode mengambil contoh atau sampling nih, teman-teman. Oke, jadi dari ketiga metode data kependudukan ini, apa sih bedanya? Ada yang tahu nggak nih? Atau dijelasin? Ada mau ngasih pendapat nggak? Jelasin aja, Kak. Oke, nah jadi bedanya itu apa sih? Kalau sensus itu merupakan metode pengumpulan data yang menyangkut itu semua orang pada waktu tertentu. Kalian pernah dengar itu nggak? Sensus 10 tahunan yang dikeluarin BPS. Jadi kayak kejadiannya 2010, 2000, 2020 itu namanya sensus. Itu pada waktu tertentu. Dan di Indonesia sendiri itu tenggat waktunya tuh 10 tahun. Nah, sedangkan registrasi itu catatan secara kontinu atau terus-menerus. Jadi nggak ada waktu tertentu gitu. Jadi bedanya registrasi sama sensus, kalau sensus itu dilaksanain pada waktu tertentu atau sekitar 10 tahun sekali di Indonesia, sedangkan kalau registrasi itu secara terus-menerus. Jadi kalau teman-teman kadang datang ke RW, terus kayak mau memperbarui data, itu namanya registrasi nih, teman-teman. Oke, sekarang survei. Apa bedanya survei sama sensus sama registrasi? Nah, kalau survei sendiri itu, Kalau sensus sendiri itu dilakuin pada semua orang nih, teman-teman. Semua orang kan, sama semua orang. Sedangkan kalau survei itu cuma mengambil sampling doang. Jadi nggak semua orang kita mengambil data kependudukan secara survei. Nah, jadi bedanya dari ketiganya yang perlu digarisbawahi yaitu yang pertama, kalau sensus dilakuin oleh semua orang tapi pada waktu tertentu, teman-teman. Nah, sedangkan kalau registrasi dilakuin oleh semua orang tapi waktunya terus-menerus, nggak ada waktu tertentu. Nah, kalau survei sendiri dilakuinnya tuh mengambil contoh atau sampel tapi waktunya waktu tertentu, teman-teman. Oke, jadi ingat ya, ini soalnya sering banget keluar nih, teman-teman. Jadi harus dipahami sama arti sensus, registrasi, sama survei. Oke, sekarang tuh contoh dari data kependudukan yang tadi. Seperti yang dijelasin. Ini jangan gagal fokus sama SCTV-nya ya, teman-teman. Seperti yang dijelasin tadi kan, kalau sensus itu contohnya sensus rutin yang dikeluarin sama BPS tiap 10 tahun sekali. Jadi kalau misalkan kalian nih mau ngambil data, kalian bisa masuk ke webnya BPS dalam angka. Jadi namanya BPS tuh mereka bikin sensus rutin secara 10 tahun sekali. Nah, kadang kalau kalian tahu, pada tahun 2020, itu sensus diadain pertama online. Ada yang tahu nggak gara-gara apa? Nggak tahu. Biaya mungkin, Kak. Biaya yang mahal kalau... Oke, keren-keren gimana. Nah, jadi pada tahun 2020, kalian tahu nggak sih ada apa? Yang kita tuh disuruh di rumah aja gitu. Corona. Nah, benar banget. Jadi untuk meminimalisir kontak fisik dengan orang, akhirnya sensus pada tahun 2020 itu dilakuin secara online nih, teman-teman. Itu pertama kalinya. Tapi juga ada beberapa yang offline. Tapi yang offline tuh nggak yang menyeluruh ya, paling cuma di desa-desa yang benar-benar nggak ada
jarang orang melek akan teknologi, akhirnya tetap ada petugas sensus. Nah, petugas sensusnya itu sendiri biasanya dari perwakilan desanya, teman-teman. Nggak dari pusat, tapi dari perwakilan desanya sendiri. Oke, nah sensus pertama itu terjadi pada tahun 1961. Nah, ini tuh sensus pertama setelah merdeka nih maksudnya, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak kenapa pada tahun 1961 tuh tiba-tiba diadain sensus nih? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, jadi belum tahu ya. Nah, Kejadian gimana? Oke, lanjut aja ya. Nah, pada tahun 1961 itu, kan pemerintah kan merdeka pada tahun 1945. Nah, pada tahun 1961, pemerintah tuh masih bingung. Gimana sih kondisi masyarakat Indonesia dan gimana sih kita taunya gitu. Jadi kondisi masyarakatnya tuh kita bisa ngelihat dari apa sih jumlah perempuannya berapa, jumlah laki-lakinya berapa, pekerjaan mereka tuh apa, keadaan sosialnya gimana, keadaan ekonominya tuh gimana. Nah, pemerintah tuh pengen tahu kondisinya mereka agar bisa membuat kebijakan lebih baik lagi. Nah, akhirnya lah dicetuskanlah sebuah sensus pada tahun 1961. Jadi awalnya tuh gara-gara pemerintah tuh pengen buat kebijakan, tapi kebijakannya tuh masih bingung. Kebijakannya tuh harus sesuai sama kondisi masyarakat Indonesia gitu, teman-teman. Nah, ini contoh dari sensus sendiri ya. Jangan gagal fokus sama SCTV-nya. Oke, lanjut ke registrasi. Nah, registrasi tadi kan pengertiannya yaitu dilakukan secara terus-menerus. Nah, mungkin bagi yang udah punya KTP ya, tapi kayaknya belum pada punya sih. Nah, jadi kalau misalkan kalian mau daftar KTP, nah itu tuh bener-bener kalian tuh bebas mau datang ke dinasnya itu hari apa aja. Yang penting pada saat jam kerja, pokoknya jangan jam libur. Nah, jadi bisa dilakuin secara terus-menerus. Kalau mau datang hari Senin, hari Selasa itu nggak apa-apa. Makanya dinamain tuh registrasi. Oke, sekarang lanjut survei. Nah, survei itu kalian tahu sendiri kan, itu artinya tuh mengambil contoh atau sampling. Jadi nggak seluruh masyarakat Indonesia. Oke, nah di survei sendiri itu ada contohnya yang dilakuin di Indonesia. Namanya SUSENAS, Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, buat ikut survei sosial ekonomi nasional ini, orang-orang tuh harus melek akan teknologi. Jadi nggak semua orang itu bisa. Jadi kayak paling sampel beberapa di antara tingkatan ekonomi masyarakat yang berbeda-beda di Indonesia gitu, teman-teman. Makanya dinamainnya survei. Jadi udah tahu belum perbedaan dari sensus, registrasi, survei? Udah, Kak. Oke, mantap-mantap. Oke, lanjut ya. Nah, ini sering banget keluar, jadi harus didengerin baik-baik. Nah, yang jenis sensus itu secara garis besar tuh ada 3 macam jenis sensus. Yang pertama tuh namanya sensus penduduk, yang kedua sensus perumahan, yang ketiga sensus pertanian atau industri. Nah, setiap ngelakuin sensus pasti ada maksud tujuan tertentu kan, untuk maksud tujuan tertentu yang ingin diketahui setelah melakukan sensus. Ya kan, ya kali kita udah ngeluarin biaya mahal-mahal buat sensus tapi malahan nggak dapat data yang nggak jelas gitu kan. Nah, yang pertama tuh sensus penduduk itu dilakuin buat apa sih, teman-teman? Biar kita tuh tahu, biar pemerintah tuh tahu komposisi penduduk Indonesia tuh kayak apa. Jadi pemerintah tuh ngasih kebijakannya tuh bakal lebih relevan gitu. Contohnya, sensus penduduk Indonesia kan kalian tahu sendiri kan, Indonesia negara berkembang dengan tingkat kelahirannya tuh tinggi. Nah, tingkat kelahirannya tinggi, akhirnya pemerintah memberikan kebijakan nih, kebijakan namanya program KB. Nah, itu buat apa? Buat menekan angka kelahiran. Itu contohnya gitu, teman-teman. Nah, yang kedua tuh namanya sensus perumahan. Itu kenapa sih, kenapa rumah itu harus disensus? Nah, itu biar pemerintah tuh tahu berapa sih peningkatan perumahan dari tahun ke tahun itu, apakah cenderung linear, turun, ataukah ternyata sangat tinggi secara agregat gitu kan.
Nah, jadi cara itu kita juga bisa tahu mana sih lahan yang masih kosong yang bisa dibangun perumahan, mana sih yang enggak gitu. Nah, selanjutnya tuh sensus untuk pertanian atau industri. Nah, ini sih dilakuin buat apa sih? Jadi ada yang namanya tuh basis. Ada yang namanya basis. Basis itu merupakan komoditas unggulan. Komoditas unggulan. Jadi kalau misalkan di suatu daerah industrinya lebih banyak, berarti komoditas unggulannya itu yaitu industri. Contohnya semisal nih di Kabupaten Brebes, karena aku tinggal di Brebes kan. Brebes itu terkenal banget sama bawang merah, kalau misal teman-teman tahu. Nah, sensus pertaniannya tuh banyak banget para petani di Kabupaten Brebes. Jadi akhirnya komoditas basisnya itu pertanian sehingga dapat dikembangkan lebih baik lagi gitu teman-teman. Nah, ini yang perlu di notes yaitu yang di sebelah kanan nih tentang sensus de jure sama sensus de facto. Mungkin teman-teman udah tahu kan artinya apa? Nah, jadi sensus de jure itu sensus yang dikenakan kepada mereka yang benar-benar berdiam atau bertempat tinggal di negara atau di daerah yang bersangkutan. Nih, diingat-ingat. Sedangkan sensus de facto yaitu sensus yang dikenakan kepada setiap orang yang waktu diadakan sensus berada di dalam daerah atau negara yang bersangkutan. Oke, ini bakal aku jelasin ya. Contoh dari sensus de jure sendiri gini nih. Semisal, aku itu punya KTP di Brebes, tapi pada saat sensus de jure, aku itu juga, maaf ya, maaf. Aku itu punya KTP di Brebes, tapi aku sekarang tinggal di Semarang. Oke. Nah, itu diingat-ingat. Nah, tiba-tiba di Brebes itu diadain nih sebuah sensus de jure. Nah, otomatis aku juga dihitung dalam sensus tersebut. Karena apa? Karena KTP-ku ada di Brebes. Jadi diingat-ingat, kalau misal de jure, walaupun orang yang nggak ada di daerah tersebut, tapi punya KTP di daerah tersebut, itu masih dihitung. Oke, nah bedanya sama de facto apa? Nih, semisal de facto, aku nggak punya KTP Brebes, tapi tiba-tiba ada sensus de facto nih datang. Aku lagi tinggal di Brebes, aku dihitung. Karena apa? De facto, kalian ingat-ingat fakta yang ada di lapangan itu ada segini loh. Jadi kayak sesuai sama orang di lapangan gitu. Jadi kalau misal sensus de jure itu walaupun kalian jauh, tapi kalau KTP kalian di situ, kalian tetap dihitung. Kalau sensus de facto, walaupun KTP kalian nggak di situ, tapi kalian tinggal di daerah situ, kalian tetap dihitung. Karena fakta yang ada di lapangan itu ada berapa orang gitu. Jadi ini yang perlu diingat-ingat ya teman-teman. Oke, sekarang lanjut ke metode sensus. Ini juga sering banget keluar ya. Nah, jadi metode sensus itu yang pertama tuh ada dua, yaitu metode householder sama metode canvasser. Nah, metode householder tuh gimana sih? Nah, metode householder itu, jadi di setiap rumah tangga itu, semisal nih, di rumahnya aku, di setiap rumah tangga, tiba-tiba ada petugas sensus datang, tok tok tok, mau sensus gitu. Nah, dia bawa kertas kan, kertas buat datanya, buat ngambil data. Nah, datanya itu dikasihin ke kepala rumah tangga, ke ayah aku. Jadi yang ngisi datanya itu ayahnya aku. Nah, sedangkan bedanya sama metode canvasser, nah, kalau metode canvasser, ada petugas sensus datang, tok 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 tok, dia bawa kertas, dia jadi kayak sistemnya kayak wawancara gitu. Jadi dia yang nulis sendiri, petugas sensusnya yang nulis sendiri, kayak ditanya-tanya gitu. Nah, mungkin kalau misalkan buat daerah negara maju atau negara berkembang, menurut kalian pakai yang mana? Householder atau kalau negara yang maju, menurut kalian pakai householder atau canvasser? Householder. Oke, benar-benar. Kenapa tuh? Kenapa? Karena kan kalau di negara maju kan penduduknya itu tingkat bebas buta hurufnya itu
itu udah tinggi, jadi angka buta hurufnya kan rendah, jadi bisa mengisi sendiri gitu Pak, tanpa harus dibimbing oleh petugas sensusnya. Ya, benar banget, keren banget 100. Nah, jadi kalau buat negara maju itu biasanya pakai metode householder. Selain karena mereka itu udah bebas buta huruf, juga tingkat efisiensi dari householder itu lebih tinggi karena petugas sensusnya tuh jadi bisa diam aja gitu. Kalau enggak biasanya pakai online gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia tuh menurut kalian pakai mana? Householder atau canvasser? Host. Emang ya. Kalian pernah lihat nggak petugas sensus ke rumah kalian? Pernah. Pernah. Cuman kadang diisi sama kita sendiri. Iya. Oke. Iya sih bener banget. Kadang kalau misalkan bentar, ada kereta lewat. Oke. Nah, jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri, kalau mengikuti buku LOPI, itu Indonesia pakai metode canvasser nih, teman-teman. Karena apa sih? Karena Indonesia tuh tingkat penduduk dengan bebas buta hurufnya tuh masih banyak gitu. Jadi makanya biar untuk minimalisir adanya kesalahan, dan juga biasanya kalau orang nggak tahu kan barangkali nulis kertasnya itu salah-salahan atau enggak coret-coretan, dan untuk meningkatkan efisiensi akhirnya Indonesia tuh pakai metode canvasser gitu teman-teman. Kalau nggak salah ini tuh kayak pernah keluar gitu loh, aku lupa di OSK waktu belajar itu Indonesia tuh menggunakan metode sensus yang mana gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang kegunaan sensus. Nah, buat kegunaan sensus sih jarang banget keluar, tapi kayak buat pengetahuan umum sabi banget sih. Yang pertama, sensus itu berguna untuk mengetahui jumlah penduduk. Of course, ya emang kan soalnya mencatat penduduk. Yang kedua, sensus berguna untuk mengetahui bagaimana keadaan penyebaran penduduk hingga dapat diketahui daerah mana yang masih kosong. Oke, ini bisa. Yang ketiga, mengetahui keadaan penduduk dan lain-lain. Ini dibaca dulu aja ya. Oke. Ntar juga PPT-nya aku share kok. Lanjut ke komposisi penduduk. Oke, jadi sebelum kita belajar komposisi penduduk, kita harus tahu komposisi penduduk ini digunain untuk membedakan jumlah penduduk berdasarkan kelompok-kelompok atau golongan tertentu yang sesuai dengan keperluannya. Nah, jadi ada beberapa pembagian komposisi penduduk nih. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria wanita. Komposisi penduduk berdasarkan umur dalam tahun. Biasanya komposisi penduduk jenis kelamin sama umur tuh sering banget kalian temuin di piramida penduduk. Oke, terus ada komposisi penduduk berdasarkan tenaga kerja, kewarganegaraan, agama, tingkat pendidikan, dan lain-lain. Nah, kalian kalau penasaran gimana sih cari data komposisi penduduk di suatu daerah kalian bisa buka nih namanya BPS dalam angka. Ntar aku jelasin ya yang di akhir-akhir. Oke, lanjut ke penghitungan sekrasial. Nah, sekrasial tuh sering banget keluar di OSK. Ini benar-benar sering banget. Jadi sekrasial itu apa sih? Sekrasial merupakan angka perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan di suatu daerah. Nah, biasanya rumusnya itu sekrasio sama dengan jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali konstansa, atau konstansanya itu biasanya pakainya 100 nih, teman-teman. Oke, sekarang lanjut ya. Oke, ini semisal nih, ada sebuah contoh. Ini kalian nyoba ya, ini walaupun udah ada jawabannya, tapi kalian nyoba ya. Soalnya semakin kita terus-terus mau coba, kita bakal terus-terus handal. Anjay. Oke. Terus, jangan ketawa. Yang pertama tuh, jumlah penduduk laki-laki tuh ada sekitar sini. Jumlah penduduk perempuan gini. Dimasukinlah ke rumusnya. Tadi rumusnya apa? Coba, ntar aku mau tunjuk satu orang. Coba Jelita Celia Putri.
Ada nggak Jelita? Ada nggak ya? Kalau nggak mungkin siapa nih? Rizka Salsabila ada nggak ya? Aduh, nggak ada semua nih. Ada yang mau itu nggak? Ngajuin nggak? Apa sih rumus dari sekelasnya tadi? Jumlah nih. penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan Oke, dikali? dikali 100. Iya, soalnya 100 itu konstansanya. Nah, oke, ini kan udah dapat nilainya gini. Nah, jika di suatu daerah sekrasionya itu lebih dari 100, berarti lebih banyak penduduk laki-lakinya, teman-teman. Sedangkan jika sekrasionya kurang dari 100, maka lebih banyak penduduk perempuannya, teman-teman. Oke, ini berarti kalau misalkan nilainya 97, berarti lebih banyak penduduk laki-laki atau perempuan? Perempuan. Perempuan. Oke, mantap-mantap. Oke, ini ada soal lagi nih, kalian harus ngitung ya. Siap-siap. Di suatu daerah di negara Wakanda, jumlah penduduk Itu. laki-laki, oke, jumlah penduduk laki-lakinya itu 9 juta. Oke. Jumlah penduduk perempuannya 8.750.000. Rasionya berapa nih? Ada yang nemu nggak? Oke, ada yang nemu nggak nih? Lebih dari Lebih dari? Penduduk laki-lakinya 9 juta, perempuannya 8.750.000. Lebih dari. Oke, angka pastinya berapa? Ada yang nemu nggak? Ada yang nemu nggak angka pastinya? Oke, kita ngitung bareng-bareng aja deh ya. Ntar, live dulu. Oke, nah, tadi jumlah penduduk laki-lakinya 9 juta nih, teman-teman. Jumlah penduduk perempuannya 8.750.000. Oke, ini 9 juta. Jumlah penduduk perempuannya 8.750.000. Berapa nih? Ada yang nemu nggak jawabannya? Tinggal dibagi aja kok. Nggak apa-apa, jangan ragu untuk ngomong ya. Ya, aku tunjuk deh, aku tunjuk. Fajar, Fajar. Udah nemu belum? Kalau nggak, ada yang bisa jawab nggak? Dua, Kak. Oke, mantap banget. Betul ya. Jawabannya 102. Nah, kalau 102 berarti penduduk yang lebih banyak apa nih? Cewek atau cowok? laki-laki. Oke. Oke, mantap. Oke, Bismillah lolos OSK ya. Oke, lanjut. Sekarang kita bakal ngitung tentang
dependensi rasio? Ada yang udah pernah dengar nggak? Atau rasio ketergantungan? Enggak, belum pernah. Oke, jadi nih dependensi rasio itu merupakan, ya kursorku hilang lagi bentar ya. Oh, ini nih. Merupakan perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0 sampai 14 tahun yang biasa kita sebut golongan muda ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 sampai 64 tahun. Nah, jadi kita tuh tahu dependensi rasio itu buat apa sih? Jadi kita bisa ngelihat angka beban sebuah usia produktif. Usia produktif tuh namanya golongan dewasa ya. Untuk beban antara mengangkat golongan muda dan golongan tua nih teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat kalau di sebuah negara yang golongan dewasa atau usia produktifnya itu lebih banyak, berarti otomatis itu juga bisa berdampak sama ekonominya teman-teman. Kenapa? Karena tenaga kerjanya kan juga semakin banyak. Gitu. Nah ini ada contoh soalnya. Ntar kalian hitung ya, coba ini udah ada rumusnya. Semisal golongan tuanya 100, golongan mudanya 50, golongan dewasanya 200, dependensi rasionya berapa? Golongan tua 100, golongan muda 50, golongan dewasa 200, dependensi rasionya berapa? Maaf Kak, tadi golongan mudanya berapa? Golongan mudanya 50. 75 bukan sih, Kak? 75 Kak. Oke, benar banget. Oke, lanjut ya. Sekarang itu namanya doubling time. Kalian pasti, ini sebenarnya yang paling gampang sih, ngitung yang paling gampang. Jadi doubling time itu jumlah tahun yang diperlukan agar jumlah suatu populasi menjadi 2 kali lipat dari jumlah saat ini. Jadi contohnya nih, seperti yang tadi kalian bisa ngelihat di yang sejarah kependudukan, itu kan namanya doubling time. Karena dari 500 juta jadi 1 miliar. Contohnya kayak gini, Indonesia pada tahun 2000 itu punya 1 juta penduduk dengan R-nya atau rasionya itu 1%. Nah, sampai berapa kali lagi sih Indonesia bisa sampai 2 kali lipat dari jumlah penduduk awal gitu teman-teman. Oke, ini sekarang aku jelasin dulu ya caranya gimana. Oke, jadi caranya gampang banget. R itu tuh namanya rasio yang persenan gitu. Jadi semisal kalian ditanyain gitu, rumusnya cuma 70 dibagi rasio. Tadi semisal Indonesia kan rasionya 1. Jadi 70 dibagi 1. Pada saat ini itu pada tahun 2023. Tahun 2003 berarti butuh 70 tahun lagi. Biar 2 kali lipat. Gitu. Ntar ada latihan soalnya di belakang. Ntar ya. Kita jelasin dulu. Oke, sekarang lanjut ke piramida penduduk. Nah, jadi piramida penduduk kalian mungkin nggak asing ya sama yang piramida yang bentuknya piramida. Nah, jadi piramida itu merupakan grafik susunan penduduk menurut umur sama jenis kelaminnya, di mana golongan umurnya itu dibagi menjadi 3, persis banget sama yang dependensi rasio, yaitu golongan muda 0 sampai 14, golongan dewasa 15 sampai 64, dan golongan tuanya 65 tahun ke atas. Oke, lanjut. Nah, ini sering banget keluar, jadi benar-benar harus bisa dicermati. Nah, jadi piramida penduduk itu contohnya ada 3. Jenisnya ada 3. Yang pertama itu piramida penduduk muda atau expansive. Nah, piramida penduduk muda itu menggambarkan jumlah penduduk mudanya itu lebih besar, teman-teman, dari jumlah penduduk tua. Jadi kalau misal teman-teman lihat di sini, ini jumlah penduduk mudanya itu lebih besar nih daripada daerah yang di atasnya. Ini yang dinamain penduduk muda. Nah, piramida penduduk muda itu sering banget ditemuin di daerah-daerah negara berkembang. Contohnya Indonesia.
Karena apa? Karena kelahiran di negara berkembang itu cenderung lebih tinggi dibandingkan kelahiran di negara maju. Oke, sekarang lanjut ke piramida penduduk sedang. Contohnya kalian bisa lihat di bawahnya. Jadi piramida penduduk ini lebih seimbang antara jumlah penduduk kota, jumlah penduduk mudanya, dan jumlah penduduk tuanya. Nah, contoh dari piramida penduduk sedang itu, contohnya itu Swedia, teman-teman. Nah, lanjut ke piramida penduduk tua, di mana piramida tua itu menggambarkan jumlah penduduk tua lebih besar daripada jumlah penduduk muda, sehingga tergambarkan seperti kukusan berbalik. Nah, contoh piramida penduduk tua itu biasanya kalian di negara-negara maju yang memiliki tingkat kelahiran itu cenderung minus. Nah, biasanya itu penduduk tuanya itu lebih besar dari penduduk mudanya. Karena orang-orang di sana tuh udah lebih mindset-nya tuh nggak mau punya anak gara-gara takut tanggungan lah atau gimana. Oke, lanjut ya. Ini harus diingat-ingat ya, soalnya biasanya sering keluar. Nah, sekarang kegunaan dari piramida penduduk. Di mana piramida penduduk itu kita bisa mengetahui maju mundurnya jumlah penduduk suatu negara. Karena piramida penduduk kan bisa dibikin setiap tahun kan teman-teman, dan setiap bulan mungkin bisa. Jadi kita bisa tahu maju mundurnya jumlah penduduk dan komposisi penduduknya. Yang kedua, mengetahui perbandingan jumlah laki-laki dan perempuan yang dapat dipakai untuk mengetahui jumlah tenaga kerja yang tersedia. Selain itu, di piramida penduduk ini juga kita bisa tahu adanya seks rasio. Kalian tahu kan seks rasio antara jumlah cowok dibagi cewek. Oke, sekarang kita juga bisa tahu perbandingan jumlah golongan muda, dewasa, dan tua untuk mengetahui jumlah tenaga produktif. Atau kita juga bisa tahu nih melalui piramida penduduk, kita bisa tahu dependensi rasionya. Oke, lanjut ya. Nah, ini contoh dari piramida penduduk. Nah, menurut kalian ini masuknya apa nih? Piramida penduduk jenis apa? Muda. Oke, mantap-mantap. Benar-benar. Oke, lanjut. Nah, ini yang benar-benar harus dicermati ya. Aduh. Bentar ya, teman. HP-ku jatuh. Oke. Bentar. Nah, jadi ini tuh namanya demografi transisi model atau transisi demografi. Ini tuh benar-benar sering banget keluar. Jadi teman-teman harus nyermati. Nah, di mana transisi demografi itu dibagi menjadi 5 tahap nih teman-teman. Yang pertama, tahap kedua, tahap ketiga, dan tahap keempat. Nah, tahap pertama itu kita bahas satu-satu ya dari setiap tahap. Kalau misalkan aku jelasinnya kecepatan, ntar bilang ya. Nah, jadi di tahap pertama itu tingkat kelahiran, kalian bisa lihat birth rate. Jadi di transisi demografi itu ada 3 kurva. Ada birth rate, death rate, sama total populasi. Birth rate itu angka kelahiran, angka kematian, sama total populasi. Kalian bisa lihat ya, yang warna hijau itu angka kelahiran, yang warna merah itu angka kematian, dan total populasi itu warna biru. Nah, jadi pada step pertama itu namanya preindustrialisasi. Nah, jadi pada step pertama itu, angka kelahiran dan angka kematiannya itu masih tinggi. Karena apa sih? Karena reproduksinya masih tidak terkendali. Jadi orang-orang tuh punya mindset, banyak anak, banyak rezeki gitu kan. Kalian pasti udah pada tahu ini. Nah, lanjut. Pada tahun ini juga daya tahan tubuhnya manusia itu cenderung rendah. Terus ada beberapa wabah dan juga teknologinya masih rendah. Sehingga total populasinya itu atau pertambahan penduduknya itu masih di bawah nih teman-teman. Oke, jadi pada tahap pertama itu birth rate-nya tinggi, tingkat kelahirannya tinggi itu gara-gara apa? Gara-gara reproduksinya itu semakin tidak terkendali. Orang-orang tuh pokoknya malah seneng kalau misal punya anak banyak. Gitu. Oke, sekarang lanjut nih ke stage yang kedua, tahap kedua. Nah, di tahap kedua ini tingkat kematiannya itu udah semakin turun nih teman-teman. Gara-gara pemerintah atau orang-orang tuh udah mulai
udah mulai nemu obat-obatan. Jadi tingkat kematiannya itu cenderung turun. Kayak adanya perbaikan gizi, terus penemuan obat-obatan, terus misal seperti gara-gara kemajuan di sini kan kalau adanya industrialisasi, adanya kemajuan teknologi, akhirnya orang-orang cenderung misal nih pada di stage 1 orang-orang sakit itu pada berdoa gara-gara masih kental sama agamanya. Di stage kedua tuh orang-orang tuh udah mulai peduli, aware sama kesehatannya, udah mulai minum obat. Alhasil tingkat kematiannya itu menurun nih di stage kedua. Tapi tingkat kelahirannya itu masih tinggi. Karena apa sih? Karena mindset itu bukan sesuatu yang gampang diubah. Kayak masih tertanam jelas di pikiran orang-orang. Kalau misal mindset punya anak tuh punya banyak rezeki, harus ada sesuatu yang menggerakkan pemikiran hati orang tersebut biar mindsetnya itu berubah. Makanya birth rate-nya itu masih tinggi. Nah, total populasinya kalian bisa ngeliat kan, kalau ini tuh meningkat drastis. Itu gara-gara apa sih? Nah, jadi pada di stage 2 itu setelah adanya revolusi industri. Nah, setelah adanya perang World War II, Perang Dunia Kedua. Nah, gara-gara setelah Perang Dunia Kedua, orang-orang tuh semakin nyaman hidup. Di mana yang dulu tentara, yang cowok-cowok itu biasanya diajak perang, kalau sekarang cowok-cowok tuh udah nyaman, jadi nyari pasangan lah, akhirnya menikah, akhirnya punya anak, akhirnya total populasinya itu semakin tinggi. Karena kehidupan itu udah mulai nyaman. Nah, di stage 2 itu gini. Nah, kita lanjut nih ke stage ketiga. Nah, di stage ketiga ini, birth rate-nya itu udah mulai turun nih, teman-teman. Nah, gara-gara apa sih? Gara-gara tingkat pendidikan orang-orangnya itu semakin meningkat. Jadi, kalau tingkat pendidikannya meningkat, orang-orang tuh banyak wanita tuh bakal tahu, oh, ternyata kalau misalkan punya banyak anak, aku bakal bayar biaya pendidikannya segini, bayar asuransinya segini. Jadi bener-bener ngemusingin kalau punya banyak anak gitu. Nah, kalau buat kematiannya masih tetap turun. Itu karena teknologinya itu semakin pesat, obat-obatannya udah banyak yang ditemuin. Dan juga buat total populasinya itu naik terus. Karena kalian tahu kalau misalkan populasi itu cenderung selalu meningkat. Oke, sekarang di stage keempat. Di stage keempat itu angka birth rate sama death rate-nya itu udah rendah-rendah semua. Dengan total populasinya masih tinggi. Ini merupakan stage keempat tuh stage yang paling ideal gitu loh teman-teman. Jadi semua orang tuh pengen, semua dunia tuh pengen sebenarnya, semua negara tuh pengen negara-negara tersebut tuh masuk ke stage 4 karena benar-benar sangat ideal. Oke, sekarang lanjut nih ke stage 5. Nah, saking idealnya, akhirnya di stage 5 itu, birth rate-nya itu menurun, malah lebih banyak kematiannya daripada birth rate-nya. Nah, akhirnya kan hasilnya minus. Gitu. Nah, ada salah satu kota di Indonesia yang udah pernah sampai stage 5. Teman-teman ada yang tahu nggak? Enggak. Oke, bentar dulu ya, aku mau charge laptop. Oke, nah di Indonesia tuh ada yang pernah sampai stage 5, yaitu kota Yogyakarta. Nah, di kota Yogyakarta ini, waktu itu pada tahun 2010-an, kalau nggak salah itu udah sampai stage 5, itu gara-gara adanya peraturan yang benar-benar cuma untuk warga Yogyakarta sendiri. Oke, sekarang lanjut ya. Ada mau ditanyain nggak tentang ini? Atau kayaknya yang ini barangkali ada yang mau ditanya di sini. Aku tunggu sampai 13.05 ya, barangkali ada yang mau nanya.
1405 maksudnya. Barangkali ada yang mau nanya. Yang di bagian ini. Soalnya yang ini mungkin agak rumit ya. Kak, kurang ngerti yang di stage 5. Iya ya. Kak. Gimana? Kurang ngerti di stage 5. Oke, bentar ya. Kurang ngerti di stage 5 itu maksudnya gimana? Oke, bentar aku sersin ulang. Sorry banget ya. Nah, tadi ada yang nanya tentang oke. Ini. Tadi ada yang nanya tentang stage kelima ya. Oke, aku pengen jawab. Nah, buat stage kelima mungkin kalian bisa lihat birth rate-nya itu yet to be seen. Jadi kayak masih belum tahu. Entah itu bakal naik atau bakal turun, tapi kemungkinan besar tuh bakal turun. Karena apa sih? Karena orang-orang, kalian mungkin sekarang udah tahu kalau misalkan ada yang namanya child free. Orang-orang tuh sekarang pada nggak pengen punya anak. Pemikirannya gara-gara apa? Mereka tuh takut kalau misalkan punya anak, tapi malah memberatkan anak tersebut gitu. Nah, jadi makanya kelahiran itu cenderung turun. Nah, selain itu, selain adanya child free itu kayak penggunaan kontrasepsi itu semakin tinggi. Karena benar-benar anak tuh semuanya itu tanggungannya banyak. Dari masalah pendidikannya, asuransinya, dan tanggung jawabnya banyak. Makanya birth rate-nya itu kemungkinan bisa naik sama bisa turun. Nah, kalau bisa naik itu gara-gara apa sih? Gara-gara pemerintah ngasih subsidi. Kayak semisal kalian pernah dengar nggak di negara-negara maju itu orang yang punya anak tuh malah dikasih uang sama pemerintah. Nah, jadi agar itu penduduk bumi itu selalu ada, jadi pemerintah tuh memberikan beberapa cara. Salah satunya dengan memberikan subsidi agar kalau semisal minus, ntar penduduk bumi itu lama-lama akan punah. Gara-gara selalu kelahirannya minus tapi dan kematiannya tetap konstan gitu. Makanya di stage 5 itu kita tuh masih belum tahu entah itu bakal turun atau naik antara birth rate-nya. Oke, udah bisa menjawab belum? Atau suaranya nggak jelas tadi? Halo. Tadi siapa yang nanya ya? Udah jelas, Kak. Oke. Ada yang mau tanya lagi nggak? Sorry banget tadi aku keluar. Atau mau lanjut aja? Lanjut aja ya kali ya? Oke. Lanjut aja, Kak. Oke, ini mungkin bisa lebih jelasnya tentang penjelasan tadi. Ntar PPT-nya tenang aja bakal aku share ya. Karena pembahasan kita masih banyak. Nah, tadi kita udah belajar tentang kependudukan. Nah, kita harus bakal belajar lagi tentang dinamika penduduk. Nah, di dinamika penduduk ini ada 4 hal yang perlu kita pelajarin dan ngecermatin. Yaitu yang pertama ada kelahiran atau fertilitas, yang kedua ada kematian, mortalitas, yang ketiga ada imigrasi atau perpindahan penduduk yang masuk dan emigrasi.
perpindahan penduduk yang keluar. Oke, nah jadi rumus dari pertambahan penduduk nih bisa dilihat ya. P menggambarkan pertambahan penduduk, yaitu L kelahiran dikurangi kematian, ditambah imigran dikurangi emigran. Oke, lanjut. Nah, fertilitas. Fertilitas tuh tadi kan udah tahu kan? Fertilitas tuh tingkat kelahiran. Nah, fertilitas itu yang sering disebut sebagai natalitas, yaitu jumlah kelahiran tiap 1.000 orang penduduk per tahun. Nah, jadi ada skala tingkat kelahiran nih. Kalau semisal lebih dari 30 digolongkan tinggi fertilitasnya, 20 sampai 30 digolongkan sedang, dan kurang dari 20 digolongkan rendah. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan fertilitas di suatu negara itu tinggi atau naik. Yang pertama merupakan kepercayaan dan agama. Ada beberapa agama yang bilang kalau semakin banyak anak atau semakin kurang anak itu malah lebih baik. Yang kedua, tingkat pendidikan. Of course, kalian tahu biasanya orang-orang yang tingkat pendidikan tinggi, mereka bakal mengesampingkan dulu fertilitas. Terus yang ketiga, kondisi ekonomi. Orang-orang yang cenderung memiliki ekonomi yang tinggi biasanya sangat yakin buat punya anak. Tapi kalau misal kondisi ekonomi rendah itu masih belum yakin karena mereka belum tahu bakal anaknya itu bakal gimana. Yang keempat tuh ada kebijakan pemerintah seperti yang ada di Indonesia itu ada KB. Yang kelima ada adat istiadat. Yang keenam ada struktur penduduk. Yang ketujuh merupakan kesehatan. Ya, lanjut ya. Nah, ini ada beberapa cara untuk menghitung angka fertilitas atau CBR. Ini ada rumusnya di mana B itu banyaknya kelahiran selama setahun, P itu banyaknya penduduk pada pertengahan tahun, K itu bilangan konstan, biasanya itu 1.000. Nah, ini contohnya. Nah, tadi kalau misalkan nilai CBR yang 40.000, jadi masuknya ke golongan apa nih teman-teman? Tinggi, sedang, atau rendah? Nah, nih. Rendah. Teachers nih. Tinggi gak sih, Kak? Oke, iya benar. Soalnya lebih dari 30, jadi digolongkan tinggi. Oke. Jadi kalian tahu ya cara ngitungnya. Jadi banyak kelahiran selama setahun itu dimasukin ke atas. Terus yang P-nya itu banyaknya penduduknya. Nah, terus dikali 1.000. 1.000 itu konstanta. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu yang perlu kita pahami yaitu mortalitas, yaitu angka atau jumlah kematian per tahun. Nah, jadi skala tingkat kematian tuh beda nih sama skala mortalitas sama skala fertilitas. Di mana 9 sampai 13 itu digolongkan rendah, 14 sampai 18 itu digolongkan sedang, dan 18 itu digolongkan tinggi. Oke, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan kematian nih. Jadi ada pro itu menambah jumlah kematian, sedangkan kalau anti itu menghambat jumlah kematian. Nah, kalau misalkan menambah jumlah kematian, kayak contohnya itu ada perang, otomatis kan korban jiwanya bakal banyak kan. Kalau misalkan ada perang, jadi dinamain namanya pro-mortalitas. Yang kedua, pro-mortalitas kedua yaitu ada penyakit. Kayak COVID-19 kemarin, kalian pasti tahu kan, banyak banget jumlah kematian yang bertambah gara-gara COVID-19. Terus ada kriminalitas, bunuh diri, dan bencana alam. Nah, faktor yang menghambatnya yaitu ada perdamaian, kemajuan bidang kesehatan kedokteran, imunisasi, kebersihan, makanan bergizi. Nah, jadi kalau kalian mau tahu, hal ini tuh sering banget keluar di OSK. Lagi Zoom. Oke, halo teman-teman. Kedengeran nggak suaraku?
Kedengeran nggak? Dengar, Kak. Oke, sorry ya, masih banyak kendala. Oke, jadi kita bakal belajar tentang promortalitas sama anti. Nah, kalau ini tuh kayak sering banget keluar ya. Ntar aku record dulu. Oke, udah. Nah, lanjut. Ini sebenarnya sih rumusnya sama. Antara angka kematian kasar sama angka kelahiran kasar. Jadi kalau misalkan yang pertama tuh yang CBR itu B-nya tuh yang di atas atau B itu kelahiran. Sedangkan kalau yang ini date-nya itu yang di atas. Rumusnya sama. Nah, kalau misalkan ini udah ada contoh gini 18,18 per 1000 penduduk itu masuknya golongannya apa? Oke. Tinggi. Oke, bener banget. Masuknya tinggi ya, teman-teman. Oke, sekarang kita bakal jelasin tentang migrasi nih. Jadi migrasi itu apa sih? Migrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat yang lain, melewati batas negara atau batas daerah administrasi tertentu di dalam satu negara dengan tujuan untuk menetap. Jadi contohnya nih, yang dinamain migrasi, semisal aku yang dari Brebes itu mau pindah ke Semarang, itu namanya migrasi, teman-teman. Tapi karena aku keluar dari Brebes, aku dinamain emigrasi. Tapi kalau dari sudut pandang Semarangnya, aku dinamainya imigrasi, karena aku yang masuk ke Semarang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi imigrasi itu ada dua, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Dan ini sering banget keluar. Faktor yang pendorong itu biasanya berasal dari daerah asal. Contohnya kayak di daerah asal itu lahannya sempit, jadi nggak bisa membuka lahan atau membangun rumah, akhirnya mereka migrasi lah ke daerah lain. Terus kayak di daerah asal tuh banyak perang, jadi orang-orang tuh karena pengen sebuah kenyamanan, akhirnya orang-orang tuh pindah gitu. Nah, faktor penarik itu biasanya berasal dari tempat atau tujuan nih teman-teman. Gimana faktor penariknya? Biasanya nih di Jakarta kan UMR-nya kan lebih tinggi, memiliki upah yang tinggi. Jadi orang-orang tuh pada pindah nih ke Jakarta. Terus Jakarta punya lapangan kerja yang luas, jadi orang-orang tuh banyak yang migran ke Jakarta. Oke, lanjut ya. Nah, ini sering banget keluar. Jadi Everett Ashley itu udah terkenal banget. Jadi ada 4 faktor yang menyebabkan orang mengambil keputusan untuk melakukan migrasi. Jadi yang pertama, faktor-faktor yang terdapat di daerah asal atau faktor pendorong. Yang kedua, faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan atau faktor penarik. Yang ketiga, rintangan-rintangan yang menghambat. Yang keempat tuh lebih ke faktor-faktor pribadi. Jadi kayak misalkan mereka ada musuh atau ada apa di daerah asal, jadi lebih ke pribadi orang tersebut, kenapa pengen pindah sih gitu. Ini sering banget keluar, jadi mungkin bisa dihafalin ya teman-teman. Oke, lanjut ke jenis migrasi. Nah, jenis migrasi itu ada 2, migrasi internasional sama migrasi internal. Migrasi internasional, intern, jadi perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara yang lain. Sedangkan migrasi internal itu perpindahan yang terjadi dalam satu negara. Misalkan masih antar provinsi, atau aku pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Barat, itu namanya migrasi internal nih teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, ini benar-benar sering keluar banget. Kalian harus ingat-ingat ini. Ini namanya tipe mobilitas penduduk. Ada 2, yaitu migrasi sirkuler sama migrasi komuter atau ulang-alik. Migrasi sirkuler itu apa sih? Migrasi sirkuler itu migrasi yang terjadi jika seorang berpindah tempat, tapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan tersebut. Nah, contohnya gini nih kalau migrasi sirkuler. Nih, aku kan sekarang lagi tinggal di Brebes. Ntar aku bakal ke Semarang, tapi cuma sebulan doang. Itu ntar habis sebulan itu aku balik lagi nih ke Brebes. Itu namanya migrasi sirkuler atau migrasi musiman gitu teman-teman. Oke, nah sekarang yang kedua tuh migrasi ulang-alik atau komuter, yakni orang yang setiap hari meninggalkan tempat tinggalnya, pergi ke kota lain untuk bekerja atau berdagang dan sebagainya, tapi pulang pada sore harinya. Contohnya gini teman-teman, biasanya orang-orang yang bekerja di Jakarta itu berasal dari daerah Tangerang, daerah Bogor. Nah biasanya tuh
mereka pagi-pagi berangkat nih dari Bogor atau Tangerang ke Jakarta. Tapi setelah sorenya tuh mereka bakal balik lagi ke Tangerang atau Bogornya. Itu namanya migrasi ulang-alik atau komuter. Yang jangka waktunya itu sehari ya teman-teman. Ini sering banget keluar, jadi perlu diingat-ingat. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita udah masuk ke teori kependudukan. Nah, teori yang kependudukan kalian pasti tahu teori Malthus. Ini sering banget keluar. Jadi menurut Malthus itu penduduk berkembang menurut deret ukur. 1, 2, 4, 8. Sedangkan bahan pangan itu berkembang menurut deret hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi ada suatu saat orang-orang tuh bakal yang dinamain krisis point. Atau mereka tuh bakal nggak punya bahan pangan gitu. Bakal kekurangan pangan. Nah, hal ini disangkal oleh teori Marx nih. Teori Marx yang menganut teori Marx itu namanya anti-Malthusian. Nah, teori Marx itu bilang gini, semakin banyak jumlah manusia, maka akan semakin banyak produksi pangan yang dihasilkan. Karena si Malthus itu nggak ngikutin adanya variabel lain. Pasti kalau Marx kan ada variabel teknologi, pasti kayak semakin banyak manusia, orang-orang tuh bakal semakin hebat gitu. Jadi teknologinya bisa berkembang pesat, makanya bahan pangannya bisa. Oke, lanjut ya. Nah, yang kedua itu ada namanya, yang ketiga namanya teori Arseny-Dumont. Nah, teori ini disebut kapilaritas sosial, di mana manusia selalu ingin meningkatkan status sosialnya. Jadi semakin tinggi status sosialnya, semakin enggan memproduksi anak dan makin lepas dari lingkungan natural dan keluarganya. Jadi orang-orang tuh berambisi biar mereka tuh selalu ada di pucuk gitu, biar meningkatkan status sosial. Jadi mereka tuh nggak mikirin punya anak dulu. Yang penting status sosialnya itu tinggi gitu. Itu yang dibilangin sama Arseny-Dumont. Nah, sekarang lanjut ke teori Davis. Nah, Davis itu mengungkapkan bahwa penurunan fertilitas diakibatkan oleh adanya faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya konsepsi, salah satunya dengan pemakaian alat kontrasepsi. Karena di orang-orang yang memiliki mindset bahwa mempunyai anak itu nggak baik, itu mereka cenderung akan menggunakan pemakaian alat kontrasepsi. Sehingga fertilitas itu cenderung akan menurun ya teman-teman. Oke, jadi buat kependudukan udah sampai situ dulu sih. Ada mau ditanyain nggak? Ada masih bingung? Kak, Ya, ya. yang teori Malthus tadi Kak kurang denger waktu jelasin. Oke, bentar ya. Oke. Nah, jadi teori Malthus itu, Malthus tuh bilang kalau penduduk tuh berkembang menurut deret ukur. Jadi kalau deret ukur tuh deret aritmatika 1 ke 2, jadi kayak lebih ke 2 kali lipatnya gitu. Kalau penduduk itu berkembang gitu. Sedangkan kalau bahan pangan tuh berkembang, deret ukur tuh geometri, terus berkembang tuh menurut aritmatika. Jadi kayak stagnan 1, 2, 3, 4. Jadi ada sebuah saat di mana, bentar ya, aku share itunya. Ada sebuah saat di mana orang-orang tuh bakal nggak bisa dapat bahan pangan. Bentar ya, bentar. Jaringannya emang agak jelek di sini. Lagi Nah, ini kalian bisa lihat nggak? Jadi, yang warna hitam itu namanya resource. Resource itu sumber daya atau bahan pangan. Nah, yang warna merah itu populasi. Jadi ada saat di mana, ini namanya point of crisis, itu orang-orang tuh setelah melewati point of crisis, orang-orang nggak bakal, sumber daya tuh udah nggak bakal bisa memenuhi kebutuhan orang-orangnya. Tuh. Karena ini semakin tinggi, tapi resource-nya tuh semakin rendah. Ya kan? Jadi Malthus tuh bilang gitu. Jelas nggak?
Iya Kak, jelas. Makasih Kak. Oke, thank you. Tanya lagi nggak? Oke, bentar ya. Aku itu dulu buka PPT-nya. Buat sebelum sesi itu kita pengantar demografi kayak masih pengertian gitu. Oke, sama-sama. Ini mungkin pertanyaannya aku tunggu sampai jam 3:02 kali ya. Habis itu kita latihan. Karena kependudukan tuh pasti banyak hitungnya sih. Oke, bentar ya. Aku jelasin dulu. Yang ini ya. Oke, jadi seperti yang tadi udah dijelasin yang pertama, jadi kayak contoh data kependudukan tuh, metode kependudukan tuh ada 3. Yang pertama ada sensus, registrasi, sama survei. Nah, sensus itu kan dilakukan oleh semua orang di suatu negara dan pada waktu tertentu. Nah, contoh dari sensus itu yaitu sensus rutin yang dikeluarkan oleh BPS setiap 10 tahun sekali. Jadi terjadi pada tahun 2010, 2020, 2000 gitu.
Nah, buat sensus pertama kali itu terjadi pada tahun 1961. Nah, itu dilakuin biar apa sih? Karena pada awal kemerdekaan tuh pemerintah tuh pengen tahu kondisi masyarakat itu kayak apa, sehingga bisa diambil kebijakan yang sesuai sama kondisi masyarakat pada saat tersebut. Nah, buat registrasi, tadi kan udah dijelasin, kalau registrasi itu dilakukan secara terus-menerus. Contohnya itu adanya KTP. Registrasi itu dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan oleh semua orang. Pasti KTP itu pasti akan dilakukan oleh semua orang kan pada saat umurnya 17 tahun dan dilakukan terus-menerus. Contoh terus-menerus itu gimana sih? Contohnya tuh kalian setiap hari tuh bisa kan minta data, minta bikin KTP kecuali pada saat jam libur, pada saat hari libur dan jam kerja. Kalian bisa, kalau misalnya hari Senin, hari Selasa, kalian terserah mau datang ke dinasnya buat bikin KTP, jadi bisa dilakukan secara terus-menerus gitu. Nah, kalau survei itu bedanya, kalau survei itu nggak dilakuin sama semua orang, tapi pada waktu tertentu. Nah, di Indonesia sendiri itu adanya survei itu adanya Susenas atau Survei Sosial Ekonomi Nasional. Nah, jadi Susenas ini dilakuin sama orang-orang tertentu doang, nggak di Indonesia. Karena apa? Karena orang-orang tertentu yang diambil berdasarkan tingkat ekonomi dan tingkat sosialnya itu yang beda-beda, biar perspektifnya itu berasal dari tingkatan yang berbeda gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini udah kelihatan belum? Web tentang BPS. Udah kelihatan belum teman-teman? Atau masih kosong? Sudah, Udah. Kak. Udah. Nah, jadi kita tuh sebagai masyarakat Indonesia tuh sebenarnya tuh bisa loh kita dapat beberapa data-data kependudukan, yaitu lewat BPS, Badan Pusat Statistik. Nah, ini BPS tuh benar-benar lengkap, sangat lengkap ya, bisa dari gender, geografi, iklim. Jadi kita tuh bisa tahu keadaan sosialnya, keadaan sosial ekonominya, keadaan demografisnya itu gimana, bisa dari sini. Nah, dari ekonomi perdagangan tuh juga bisa, kita bisa lihat dari komoditas unggulannya. Nah, dengan ini kita bisa mengetahui apa sih komoditas unggulan di suatu daerahnya gitu. Ini siapa tahu kalian butuh, kalian tinggal ketik aja BPS gitu. Ntar bisa langsung muncul. Oke. Ini mungkin udah 13.33. Akhirnya kita latihan dulu aja kali ya. Oke, practice make perfect gitu katanya. Bentar. Berarti tadi bentar ya. Berarti tadi pas aku nanyangin ini juga nggak kelihatan ya di kalian ya? Pas jelasin tentang Malthus. Kelihatan nggak? Enggak. Yang ini, Kak, yang ini. Oke, ini aku jelasin lagi, ulang aja ya. Nah, jadi kalian kalau misalnya nih, warna hitam tuh resource atau bahan pangan atau sumber dayanya. Nah, warna merah tuh populasi nih teman-teman. Nih, ini ada namanya point of crisis, yang artinya setelah populasi ini melewati point of crisis, nah bahan pangannya itu selalu berada di bawah populasi.
di mana bahan pangannya udah nggak bisa lagi memenuhi kebutuhan dari populasinya nih teman-teman. Makanya Malthus itu bilang kalau misalkan ke depannya itu bahan pangan tuh nggak bisa buat memenuhi kebutuhan dari populasi karena selalu berada di bawah grafik populasi. Tapi si Mark itu menyangkal kalau misalkan semakin banyak, kalau populasinya semakin tinggi, resource-nya juga semakin tinggi karena orang-orang tuh bakal semakin pintar gara-gara adanya teknologi. Orang tuh bakal kan resource kan kebutuhannya masyarakat kan, kebutuhannya. Jadi orang tuh bakal terus menjaga adanya resource itu. Oke, kita lanjut ke latihan ya. Mana ya nih? Nah, jadi soal latihannya tuh aku ambil dari soal OSK pada tahun-tahun lalu. Karena biasanya tuh kayak banyak banget yang keluar gitu dari OSK lain-lain. Oke, kita bakal latihan. Nih, yang pertama tuh dari OSK tahun 2018. Nah, jadi perhatikan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Budaya pronatalis ditunjukkan oleh pronatalis, yaitu yang meningkatkan kelahiran. Apa nih? Nggak ada yang tahu nggak? 1/4. Kenapa tuh? Kenapa? 1 dan 4. 1 dan 4, 1 dan 4. Ada yang jawab lain nggak nih? Oke, 1 dan 4 1 ya. dan 2. 1 dan 2. Oke. Tadi yang jawab 1 sama 4 siapa? Coba bilang. Aku. Oke. Saya. Kenapa? Oke, kenapa Kak. bilang 1 sampai 4? Karena yang nomor 1. Karena yang nomor 1 itu kan pernikahan usia dini, berarti kalau semakin cepat nikahnya maka akan cepat bereproduksi dan fertilitasnya akan meningkat, dan juga rendahnya akses pendidikan. Kalau misalkan pendidikannya rendah, otomatis kan pernikahan usia dini itu semakin cepat gitu Kak. Jadinya jawabannya 1 dan 4. Jadi fertilitasnya semakin naik, jadi pronatalitas gitu Kak. Oke, thank you. Tadi siapa nih yang bilang 1 sama 2? Saya. Oke, kenapa tuh 1 sama 2? Karena kan kalau pernikahan usia dini kan akan gimana ya, kurang bisa lah buat mencukupi ini ya tuh keluarganya gitu tuh. Kalau pergerakan keluarga berencana tuh untuk menekan angka apa ya, kebanyakan penduduk lah, ini tuh meledak penduduknya tuh. Oke. Udah Kak. Oke, thank you. Jawabannya keren-keren sih. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi jawaban yang benar adalah 1 sampai 4. 1 dan 4. Nah, itu kenapa sih kalau misalkan kalian tahu yang kedua, gerakan keluarga berencana itu masuknya ke antinatalitas. Soalnya itu kebijakan untuk mengurangi fertilitas. Jadi namanya antinatalitas. Kalau program transmigrasi itu nggak relevan sama natalitas. Pendewasaan usia pernikahan itu namanya antinatalitas. Oke, bisa dipahami dengan baik nggak? Bisa. Oke, thank you. Keren banget. Lanjut ya. Nah, ini di OSK 2018 juga. Ada yang tahu nggak nih jawabannya? Nomor 65 dulu, 65 dulu. Sirkulasi? Ya, Kak. Ada yang lain nggak? Sirkulasi. Oke. Sirkulasi. Emang bedanya sirkulasi sama komutasi apa? Yo. Enggak bener kok. Ini aku nyoba kalian doang kan. Ini jawabannya bener sirkulasi.
Nah, aku pengen tahu dong, ada satu orang nggak yang mau jawab nih, bedanya komutasi sama sirkulasi? Komutasi Ya? itu pulang pergi biasanya harian gitu. Mm-mm. Kalau sirkulasi musiman. Oke, mantap benar-benar. Komutasi, komuter. Kalian inget-inget aja di Jakarta ada komuter kan? Itu untuk yang harian. Ini kan sirkulasi. Karena Andri itu tinggal menetapnya di Lampung, tapi bekerja di Jakarta. Jadi musiman setiap bulannya dia balik gitu. Oke, sekarang nomor 67 nih teman-teman. Ada yang tahu nggak? Bukan C, Kak. Gimana? C. C, oke. Kita kunci jawabannya dulu. Ada yang lain nggak? C juga, Kak. Oke, C juga ya. Juga Oke, C juga nih. Nunggu ada 5 orang nih yang bilang. Baru 3 orang. Ini 2 orang lagi, 2 orang lagi. Ikut-ikut aja nggak apa-apa. CK gitu. C. Oke, semangat banget tuh. Itu ikut-ikut temen atau udah tahu sendiri? mikir hasil dipikir-pikir dulu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi benar ya, nomor 67 itu jawabannya C. Karena yang namanya bonus demografi, jadi bonus demografi itu di mana usia produktifnya itu lebih besar daripada usia tua sama usia mudanya. Jadi tingkat dependensi rasionya itu bakal rendah. Nah, jadi kalau misalkan mau dinamain bonus demografi itu, kalau misalkan penduduk usia produktifnya banyak, itu sebenarnya tuh nggak bakal ngaruh apa-apa sama Indonesia. Tapi kalau misalkan ditambah sama peningkatan kualitas penduduknya, pasti akan semakin menjadi nilai plus. Makanya bisa meningkatkan perekonomian yang Indonesia juga melalui tenaga kerja. Oke, keren-keren banget nih. Lanjut ya. ASK 2019, nomor 79. Ada yang tahu nggak jawabannya? Ini tadi udah dibahas sih, yang awal. Kak. Oke, ada yang jawab ada lagi nggak? Masih anti. D. Ya, ada yang jawab D. Terus ada apa lagi nih? D Kak. D lagi. Ya nunggu 5 orang nih ngomong nih. A. Aduh, ada yang A nih. Siapa lagi? D. D lagi. Ini ada 5 orang ya. Jawabannya adalah D. Jadi mungkin sebenarnya ini benar-benar pertanyaan mengecoh ya, jawaban mengecoh. Soalnya kebijaksanaan kependudukan Indonesia masih cenderung bersifat antinatalis. Antinatalis berarti menekan angka natal fertilitas kan. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikator. Sekarang kan waktu ini kan pada tahun 2019. Nah, 2019 itu lagi gencar-gencarnya KB. Makanya pemerintah tuh makanya ini jawabannya lebih gede. Kalau misalkan ke pendidikan kependudukan. Pendidikan sama kependudukan itu sebenarnya tuh nggak relevan kan. Tentang pendidikan dan kependudukan. Kalau misal pendidikan aja boleh, tapi pendidikan kependudukan itu kayak 2 kata yang susah untuk digabungkan gitu. Yang ke B, peningkatan status dan peran wanita. Nah, pemerintah tuh belum ada kebijakan kayak gini pada tahun 2019. Nah, yang ke C, gerakan wajib sekolah 12 tahun, ini tuh fungsinya bukan untuk antinatalis, tapi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Yang E, peningkatan usia perkawinan pada tahun, kalau nggak salah, pada tahun yang baru diganti itu 2020, yang dari 17 ke 18 itu yang cewek. Jadi pada tahun 2019 itu yang relevan itu yang D, gerakan keluarga berencana. Oke. Lanjut. Oke, lanjut semangat nih. Oke nih. Sekarang nomor 83 dulu, 83.
83, 83. Yo, katanya lanjut-lanjut. Ini soalku dulu loh pas OSK pada tahun 2020. Ada yang udah nemu belum? Jadi ini pakai rumus dependensi rasio ya. Yang usia muda ditambah usia tua dibagi usia dewasa dikali 100. B. Oke, nih ada yang dapat B nih. Yuk, sampai 5 orang. D. D, Kak. Oke, ada yang B, ada yang D. Yuk. Ada like nggak?
Oke, ntar 14.50 kita ngitung bareng-bareng ya. Coba yang bener yang mana. Oke, kita ngitung bareng-bareng aja ya. Nah, tadi penduduk usia mudanya berapa? Usia muda kan 0 sampai 14 tahun. Ada berapa nih, teman-teman? 42. Oke, 42. Ditambah sama penduduk usia tua. Usia tuanya berapa nih? 64. 44. Oke, ditambah dulu. Habis itu dibagi sama usia produktif. Ada berapa nih? 14. Oke, 14. Nah, hasilnya 6,14. Jadi jawabannya yaitu B. Dikali 100. Ini jawabannya kenapa 6,14 bukan 614, karena di sini ada tulisan setiap 100 orang produktif menanggung 6 orang yang tidak produktif. Jadi karena ada tulisan setiap 100-nya, jadi kayak masih belum dikali gitu. Oke, jadi jawabannya B ya teman-teman. Oke, lanjut ke nomor 84 nih. Ini gampang nih. Rumusnya. Kak. Apa-apa? Eh. Nih ada yang jawab terus ada yang jawab lagi apa lagi nih? B. Oke, ada yang jawab B, terus ada lagi nggak? Ayo ngitung bareng-bareng. A. Oke, nih ada yang A lagi. Oke, kita ngitung bareng-bareng ya. Tadi rumusnya doubling time itu apa? 70 per rasio. Oke, 70 dibagi, rasionya berapa di sini? Rasio itu pertumbuhan penduduk. 1,34. Oke, 1,34. Berarti membutuhkan sekitar 52 tahun. Ditambah tahun kondisi awalnya berapa? 2013 ya? Berarti jawabannya 2065. Jawabannya teman-teman. Jadi sebenarnya gampang banget, cuma kalian ingat 70 dibagi R-nya, terus jumlah tahunnya dibagi kondisi awal semulanya. Oke, lanjut ya. Ini soal terakhir. OSK 21. Fenomena yang paling khas dari piramida penduduk di atas, terutama pada aspek usia dan jenis kelamin. Yang C. Yang D. Oh, yang D, D. Kak. Pada yang apa? D. G. D. D. Oke. Ada yang jawab yang lain nggak? A. Oke, ada yang A nih.
Kak. Oke, ada yang E. D. Oke, ada yang D. Oke. Ntar kita bahas 14.55, kita bahas bareng-bareng. Oke, udah 14.55 nih. Yang pertama kita bahas dari awal aja ya, yang A. A, fenomena paling khas itu jumlah penduduk didominasi oleh usia muda. Menurut kalian kalau usia muda kan 0 sampai 14 tahun kan? Menurut kalian didominasi atau enggak? Kalau dibandingkan sama yang di atasnya nih. Enggak, Kak. Oke, iya. Jadi kalau kalian tahu, jadi di sini cenderung malahan usia mudanya lebih sedikit daripada usia di atasnya. Jadi yang A itu salah ya. Nah, yang B, harapan hidup penduduk usia muda lebih rendah dibanding usia dewasa. Nah, itu mungkin kalau harapan hidup itu sulit untuk diketahui dari piramida penduduk sebenarnya, teman-teman. Kalau harapan hidup itu bisa dilihat dari nilai yang tua. Mungkin bisa kalian lebih tahu kalau harapan penduduk usia mudanya seharusnya lebih tinggi dibandingkan sama usia dewasanya ya, teman-teman. Nih 85-nya. Oke. Lanjut ke C, kualitas penduduk usia 55 sampai 59 lebih rendah dibandingkan usia lainnya. Sedangkan 55 sampai 59 itu malahan lebih tinggi nih, teman-teman. Orang-orangnya banyak. Jadi yang C salah. Yang D, kecenderungan jumlah penduduk usia laki-laki dan perempuan relatif seimbang. Kalau kalian lihat ini relatif seimbang nggak? Enggak. Enggak. Ya, jadi banyakan yang mana? Yang cewek atau yang cowok? Cewek. Nah, bener banget. Jadi kurang seimbang. Nah, yang benar tuh jawabannya E. Karena kesehatan penduduk wanita usia 55 sampai 59 itu lebih baik daripada kelompok usia lainnya. Kalian bisa lihat yang 55 sampai 59 itu lebih besar kan jumlah penduduknya. Oke, jadi jawabannya E. Selesai. Nah, aku pengen, ini kan udah mau selesai juga kan, jam 3. Aku pengen, karena kita kan ketemu lagi tuh kalau nggak salah Februari, habis ini tuh sama Kak Dery. Nah, kalau kalian mau jawab soal-soal OSK, kalian harus tahu dulu kata kuncinya. Kalau bisa tuh kata kuncinya kalian lingkarin dulu. Kayak yang di sini nih, kata kuncinya itu piramida penduduk sama usia dan jenis kelamin. Jadi kalau harapan hidup tuh nggak masuk sebenarnya ke usia sama jenis kelamin. Kalian benar-benar harus tahu kata kunci dari masing-masing yang diinginin soal itu. Kayak ini nih, kebijaksanaan kependudukan cenderung bersifat antinatalis. Antinatalisnya kalian lingkarin dulu gitu. Biar kalian tahu apa sih yang dimau soalnya itu seperti apa. Karena sejujurnya tuh soal-soal geografi itu benar-benar soal isinya tuh kebanyakan jebakan-jebakan karena 11-12 tuh hampir sama semua kan. Jadi kalian harus cermati soal baik-baik apa yang dia mau. Terus juga yang kedua, jangan lupa baca, karena model OSK tuh sebenarnya tuh masih baca, masih ada di buku semua, masih ada di PPT semua. Kalian bisa beli buku-buku OSN, nah itu kurang lebih ada di situ teman-teman. Nah kalau baru kalian OSP itu lebih ke tingkatannya lebih tinggi, lebih ke analisis, pengetahuan umum. Oh iya, jangan lupa juga buat perbanyak pengetahuan umum, karena pengetahuan umum tuh benar-benar penting banget. Oke, mungkin ini stop share aja dulu. Oke, makasih banyak ya. Semoga ilmu hari ini tuh bermanfaat. Amin. Amin. Oh, lupa tadi nggak berdoa dulu ya? Enggak. Thank you. Nih, 1 menit lagi jam 3 dan bakal ditutup Zoom-nya. Jadi makasih ya teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga kalian juga jangan lupa terus-terusan baca.
Karena model geografi itu selain analisis juga harus baca buku yang banyak. Oke, thank you. Aku tutup ya. Boleh leave ya. Mau dokum dulu nggak? Pada mau on cam nggak? Kayaknya pada mager sih. Oke. Oke, kalau mau leave nggak apa-apa ya, langsung leave aja. Thank you teman-teman, bye-bye.